Cek 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 satu cek 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 satu cek cek putus-putus. Nah, cek 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 cek. Nah, ya udah cek cek cek. Oke, aman ya. Cek cek cek. Mic ini mati deh. Cek 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 cek. Oke. Cek cek. Oke. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok yang semangat jurinya? Pesertanya mana suaranya dong? Pengen dengerin semangatnya para peserta. Ini 10 finalis loh ya. Oke, kita ulang lagi salamnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru nih kedengeran semangatnya para finalis untuk lomba bercerita anak dengan harapan di RRI Palembang. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berkumpul pada hari ini untuk menyaksikan penampilan 10 besar. Kalau dibilang 10 besar sudah melalui tahap-tahap sebelumnya ya teman-teman semua. Dan hari ini kita akan saksikan bagaimana penampilan dari para finalis lomba bercerita anak. Oke, kita sapa dulu yang ada di studio Multipurpose RRI Palembang. Hadir bersama kita Kepala LPP RRI Palembang, Pak Ahmad Bahri. Kemudian juga Dewan Juri kita yang sudah siap juga di sini. Ada Kak Ninu Sundari. Halo Kak Ninu. Iya, ini dari Kampung Dongeng. Udah terkenal Kak Ninu ya. Kemudian juga ada Bunda Holiani MPD dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Hai Bunda.
Semangat Bunda ya. Semangat banget. Dan juga di tengah-tengah kita juga ada dari RRI Palembang, ada Ibunda Puspasari Dewi. Nah, udah semangat juga semuanya kalau Dewan Juri ya untuk menilai bagaimana sih 10 besar kita yang akan tampil untuk hari ini. Oke, sebelum kita akan saksikan penampilan dari para finalis, terlebih dahulu kita dengarkan yuk ada kata sambutan dari Kepala LPP RRI Palembang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Bahri, disilahkan. Maaf, Pak. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan banggakan. Ibu-ibu Dewan Juri, ada Kak Nino, kemudian Bu Puspasari Dewi, dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan yang kami hormati banggakan juga pejabat struktural di lingkungan RRI, pejabat fungsional, dan seluruh peserta dan orang tua yang hadir pada kesempatan lomba bercerita dengan harapan di RRI Palembang. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu hadir di ruangan multipurpose ini dalam rangka melaksanakan final lomba bercerita dengan harapan yang seleksinya sebelumnya sudah dilakukan ya Bu Dewi ya. Dan pada hari ini akan ada 10 peserta yang akan menampilkan ceritanya. Pada kesempatan yang baik ini kami berterima kasih kepada anak-anak kita sekalian karena telah ikut telah berkenan mengikuti lomba ini, dan ini salah satu bagian daripada tugas Lembaga Penyiaran Publik RRI yang memberikan ruang berkreasi kepada anak-anak kita yang berusia sampai dengan 11 tahun. Dan kegiatan ini diberikan juga kesempatannya kepada anak-anak kita yang putus sekolah atau tidak bisa mengikuti pendidikan formalnya. Dan pada kesempatan ini LPP RRI akan memberikan memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi di dalam kegiatan ini. Dan dalam lomba ini kami berharap anak-anak bisa menampilkan cerita yang menarik, yang terbaik, yang nanti bisa kita jadikan juaranya itu menjadi utusan RRI Palembang dan utusan daripada peserta dari Sumatera Selatan ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan nanti pada waktunya di bulan Agustus ini ya. Dan pada anak-anak kami yang telah berpartisipasi ikut, kami mengucapkan terima kasih, dan kepada orang tuanya juga kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini bisa bermanfaat, bisa memberikan wawasan kepada anak-anak kita untuk menyampaikan idenya atau ceritanya yang menarik yang bisa ditampilkan nanti di tingkat nasional. Mudah-mudahan peserta dari Palembang kita harapkan bisa menjadi juara di tingkat nasional nanti dengan bimbingan orang tua dan Dewan Juri nanti ya, ketika terpilih. Kita berharap ada perubahan di di tingkat nasional, temanya berubah, nanti tolong dibimbing atau diarahkan lagi agar bisa mengikuti sesuai dengan perubahan tema yang akan dilaksanakan di tingkat nasional. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahri. Boleh tepuk tangan dong yang paling semangat dari Kepala LPP RRI Palembang telah menyampaikan sambutannya. Udah semangat belum? Udah. Yang di luar udah semangat ya? Udah, karena di luar juga walaupun tidak bisa ramai di sini karena kita tetap dengan protokol kesehatan ya, tapi bisa menyaksikan di layar yang ada di luar di Aula RRI Palembang, dan juga acara kita ini disiarkan langsung di live streaming ya YouTube channel RRI Palembang. Boleh kabarin teman-teman, keluarga mungkin yang belum sempat datang untuk menyaksikan langsung, nonton aja di YouTube. Tapi jangan lupa subscribe-nya dong ya. Oke. 4 peserta udah siap di sini, kemudian juga 4 pendamping juga. Jadi kita seperti biasa rulesnya 4 peserta masuk dengan 1 pendamping masing-masing untuk peserta. Jadi 4 peserta 4 pendamping. Durasinya berapa menit udah tahu? Berapa? Coba. Berapa menit? 5 menit ya. Jadi durasi bercerita 5 menit. Nanti seperti yang sudah diinformasikan tadi, ketika mau cerita boleh melepaskan maskernya tapi pas cerita aja. Setelah itu cepat-cepat dipakai lagi, oke? Yang ada di luar juga mohon protokol kesehatannya dijaga. Kursinya jangan ditarik-tarik, jangan dideket-deketin ya, karena kita tahu jarak yang paling aman di sana. Masker jangan lupa juga, oke? Bagaimana Dewan Juri, sudah siap kita untuk menyaksikan tampilan? Sudah siap, oke? Kalau kita langsung aja, kita panggilkan peserta pertama, Muhammad Zahir Al-Mikdad. Ini dari SD Negeri 182 Palembang. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, sudah ada pernak-perniknya nih. Oke, maskernya mau dilepas dulu? Oke, sini. Atau Kares dibantu. Nah, silakan. Ini dia tampilan dari Muhammad Zahir Al-Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahir Al-Mikdad, utusan dari SD Negeri 182 Palembang. Salam hormat saya kepada Kepala LPP RRI Palembang, yang terhormat para Dewan Juri Lomba Bercerita, dengan harapan di Hari Kemerdekaan RI ke-76, serta teman-teman peserta lomba yang saya sayangi. Salam kenal. Hari ini saya akan bercerita dengan judul Pelajar Tangguh untuk Indonesia Maju. Hai teman-temanku seluruh Indonesia, merdeka! Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, selalu memakai masker, dan juga jaga jarak aman ya, agar kita selalu terhindar dari COVID-19. Kita sebagai anak Indonesia harus bangga teman-teman kepada negeri kita Indonesia. Dan tetap semangat demi mencapai Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tangguh, semangat, pantang menyerah untuk terus maju bersama demi menggapai masa depan yang lebih baik. Indonesia harus tumbuh demi anak bangsa, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Teman-teman, di balik kemerdekaan ini banyak sekali rintangan yang harus dihadapi bangsa ini. Untuk mencapai kemerdekaan, tidak mudah untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Seperti salah satunya pahlawan yang berjuang di jalur pendidikan. Ada Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, dan masih banyak lainnya. Kita sebagai pelajar harus bangga ya teman-teman, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak sekali program pemerintah untuk mendukung anak bangsa tidak tertinggal dalam bidang pendidikan. Misalnya, metode-metode pembelajaran jarak jauh seperti WhatsApp, Zoom, Classroom, dan siaran TVRI yang pastinya tidak pernah lepas dari pengawasan guru dan orang tua. Orang tua harus sabar ya menampingi anaknya belajar semasa pandemi. Tapi terkadang sedih ya teman-teman jika lihat kondisi sekarang ini. Banyak orang tua yang kurang ekonominya dampak dari pandemi. Salah satu contohnya saya teman-teman merasakan dampak tersebut. Tapi tidak menjadikan saya keterbelakang dalam bidang pendidikan. Selain bantuan kota dari pemerintah, saya berusaha menjadi anak bangsa yang berkarya.
Saya dan ayah saya berusaha melestarikan budidaya ikan cupang yang hasilnya lumayan teman-teman. Bisa menjadi tambahan bagi saya untuk membeli kota. Sehingga saya tidak ketinggalan informasi pendidikan di Indonesia. Dan saya bisa berkomunikasi bersama guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Seharusnya kita bersyukur ya teman-teman. Jika kita melihat ke belakang, banyak sekali teman-teman kita yang ingin sekali belajar. Tetapi kondisinya yang memprihatinkan. Seperti kendala transportasi dan alat komunikasi yang belum memadai. Tapi mereka tetap berkreasi dan berkarya. Jadi kita jangan kalah ya teman-teman. Walaupun sudah 2 tahun ini kita tidak bisa merayakan HUT RI seperti biasanya. Tapi RRI tetap memberikan kesempatan untuk kita berkreasi. Seperti lomba bercerita ini adalah salah satu contoh untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya Allah, hanya kepadamu-lah hamba ini memohon. Hamba memohon ya Allah, semoga di hari kemerdekaan RI ke-76 ini Indonesia tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Karena saya rindu ya Allah masa-masa sebelum pandemi. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Dirgahayu RI ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian cerita saya, semoga memotivasi teman-teman untuk menjadi pelajar yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh tumbuh. Ini maskernya dipakai lagi langsung. Terima kasih Muhammad Zahir Al-Mikdad, utusan dari SD Negeri 182 Palembang. Selanjutnya ya, udah siap kan? Selanjutnya yang akan kita saksikan adalah Ashifa Putri, utusan dari SD Negeri 164 Palembang. Ya, ini dia Ashifa. Udah siap? Ya, maskernya boleh dilepas dulu sebentar. Oke, silakan. Ini dia ada Ashifa Putri. Assalamualaikum. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ashifa Putri. Saya dari SD Negeri 164 Palembang. Hari ini Syifa mau bercerita dengan judul Harapan di Balik Cantiknya Pelangi. Namaku Syifa, sekarang umurku 9 tahun. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Dulu aku hampir saja dilahirkan melalui operasi sesar. Dikarenakan plasenta menutupi jalan lahirku. Namun karena keinginan mamaku dan kehendak Allah, aku bisa dilahirkan secara normal. Tapi ya begitu, berat badanku jauh di bawah rata-rata. Sehingga aku harus ditangani secara intensif. Saat itu papaku seorang guru honor di SD negeri. Dan mamaku mengajar di salah satu perguruan tinggi. Karena aku sakit-sakitan dan sering bolak-balik masuk rumah sakit, mamaku memutuskan untuk berhenti bekerja. Keuangan keluarga pun semakin susah. Semakin hari tubuhku semakin lemah. Makanan dan susu pun tak bisa sembarangan masuk ke tubuhku. Kali ketiganya aku masuk ke rumah sakit,
Dokter Samsrizal berpesan, jangan masuk rumah sakit lagi jika belum jadi dokter. Amin. Doa mamaku terdengar jelas di telingaku. Kekhawatiran mama dan papaku semakin menjadi sebab pandemi ini karena tubuhku yang belum terlalu kuat. Pada awalnya aku sakit karena belum terbiasa belajar online. Tapi karena corona juga, kami biasa berkumpul bersama di rumah, bermain dan beribadah bersama di rumah. Itulah keuntungan yang kami dapatkan. Saat libur, kami sering duduk santai di teras pada sore hari. Mamaku sering menceritakan tentang pelangi. Mama bilang, "Nak, pelangi itu sangat indah. Walau hanya terlihat sebagian, sebenarnya dia utuh. Dia muncul, memberi harapan." "Mama, bolehkah kakak bercita-cita menjadi dokter?" tanyaku. "Kenapa kakak menjadi dokter?" Pertanyaan mamaku membuatku termenung. "Kenapa ya?" Lalu saya teringat kalau dokter banyak yang meninggal saat bertugas di masa pandemi ini. Seperti para pahlawan yang merebut kemerdekaan. Mereka rela berkorban demi Indonesia merdeka. Aku sekarang sadar, aku harus menjadi pahlawan bangsa dengan menjadi dokter. Apalagi bulan depan adalah bulan Agustus. Berarti negara kita akan merayakan hari jadinya ke-76. Masa-masa sulit sedang kita hadapi. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus kuat. Kita harus bangkit. Apalagi sebagai pelajar, kita tidak boleh mengeluh. Karena masa depan ada di pundak kita. Nanti saat pandemi telah berlalu, jangan bermalas-malasan lagi ya. Ikut upacara. Kita harus rajin pergi ke sekolah untuk belajar. Ayo kita tunjukkan kalau kita tangguh. Indonesia mampu bangkit menjadi negara yang maju. Ayo kita berjuang agar pelangi yang cantik hadir setelah HUT RI ke-76 ini, agar bisa membawa harapan, membawa kebahagiaan, serta memberikan kesembuhan bagi yang mengharapkan. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekian dulu cerita dari Syifa. Nanti kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya, terima kasih Syifa sudah bercerita tadi ya tentang pelangi. Kira-kira cerita yang ketiga tentang apa ya? Kalau gitu langsung saja yuk kita akan saksikan dan dengarkan tampilan dari Aisyah Putri Rahayu. Ini adalah utusan dari Sekolah Pinggiran Sriwijaya Palembang. Tepuk tangan dong untuk Aisyah Putri Rahayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Aisyah Putri Rahayu, panggil saja Ica. Ica berasal dari Sekolah Pinggiran Sriwijaya. Dan sekarang Ica duduk di kelas 5. Pada hari ini Ica akan bercerita tentang kehidupan, harapan, dan cita-cita dari Gunung Sampah Karyajaya. Ica tinggal di tempat pembuangan sampah akhir, tepatnya di Karyajaya. Di sana banyak sekali gunungan sampah, mulai dari sampah kaleng, sampah karet, hingga sampah plastik. Orang-orang di sana menjadikan sampah sebagai mata pencarian.
Kalau hujan, aroma sampah sangat mengganggu indera penciuman. Sedihnya, kami yang tinggal di tempat pembuangan akhir sering dianggap sebelah mata oleh banyak orang. Dipandang menjijikan, bau, dan tidak sehat. Nih, coba lihat Ica sekarang teman-teman. Ica sehat dan ceria bukan? Sebab di sekolah Ica selalu diajarkan untuk menjaga kebersihan. Kata guru Ica, kebersihan itu sebagian dari iman. Ica sangat senang sekolah karena bisa bertemu dengan teman-teman. Siang itu guru menjelaskan pelajaran. Tiba-tiba tet, 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 bel sekolah berbunyi. Ibu kepala sekolah menginformasikan bahwa mulai besok semua siswa harus belajar di rumah sampai waktu yang ditentukan. Kami harus belajar di rumah karena bahaya virus corona. Hah? Corona? Nama yang asing? Yang penting asik, besok libur. Selama di rumah, Ica sering nonton TV. Dan lagi-lagi berita membicarakan corona. Apa sih itu corona? Dan ternyata corona itu ialah penyakit yang berbahaya. Dan lebih menyedihkan, corona bukan hanya menghilangkan ribuan nyawa, tetapi juga menghilangkan pekerjaan. Contohnya seperti Abi Ica. Abi Ica bekerja di pabrik karet, tetapi sejak corona datang, Abi tidak lagi bekerja di sana. Kata Umi, ada pengurangan karyawan di pabrik. Kata Umi, setiap bulan kalau kerja di pabrik dapat gaji, tapi kalau sekarang penghasilannya tidak menentu. Ica pun diminta untuk lebih berhemat karena Umi tidak bekerja. Umi Ica hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan Ica ingin terus melanjutkan sekolah dan mendapatkan pendidikan. Sejak sekolah online, Ica sering kebingungan belajar sendiri. Abi, Umi, kakak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi sejak ada sekolah pinggiran Sriwijaya, alhamdulillah sangat membantu Ica untuk tidak kebingungan lagi. Karena di SPS kami banyak belajar hal-hal baru yang menyenangkan. Belajar bahasa Inggris, melukis, eksperimen sederhana, dan masih banyak lainnya. Kakak-kakak relawan SPS tak hanya menularkan kepada Ica tentang semangat belajar, tetapi juga mengajarkan Ica untuk percaya diri menggapai cita-cita. Cita-cita Ica ingin menjadi dokter karena Ica ingin merawat orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mampu membayar pengobatan. Dan Ica ingin terus mengobati anak-anak di Indonesia ini yang kekurangan gizi. Kata Umi Ica, teruslah belajar nak. Kalau kita malas belajar, maka kita akan jadi pemilik masa lalu. Dan kalau kita rajin belajar, maka kita akan jadi pemilik masa depan. Pesan untuk Ica yang nasibnya sama seperti Ica, jangan minder ya. Jangan menyerah dengan keadaan walau sesulit apapun. Dan jangan malas belajar. Semangat tuntut ilmu dan semangat kejar cita-cita. Coba kita lihat, 76 tahun yang lalu, para pahlawan Indonesia terus berjuang melawan penjajahan. Masa kita menyambut bulan kemerdekaan dengan bermalas-malasan? Apa kata dunia? Semangat! Kita tidak boleh terjajah oleh corona. Kita harus berkreasi untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Ica ada lagu nih teman-teman. Yuk nyanyi bareng. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak belajar apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak belajar apa gunanya? Kami belajar
untuk mengabdi kepada negeri, supaya Allah memberi kasih hati lahir yang senang sekali, supaya Allah memberi kasih hati lahir yang senang sekali. Belajar lebih giat, pantang menyerah, selalu semangat, pasti bisa. Sekian cerita Ica, inilah harapan dan cita-cita seorang anak dari Gunung Sampah, Karyajaya. Asa, cita, dan cinta untuk Indonesia. Wassalamualaikum. Dadah. Iya, beri tepuk tangan yang meriah Ica, Aisyah ya. Luar biasa. Sayang maskernya, Nak. Iya. Ica punya cita-cita mau jadi dokter, mulia cita-citanya ya. Iya, baik teman-teman, sekali lagi tepuk tangan dong buat Aisyah. Iya, kalau tadi Kak Resti ya yang sudah menemani, kali ini Kak Lydia yang akan menemani teman-teman sekalian masih dalam acara kita yaitu Lomba Bercerita Anak dengan Harapan RRI Palembang di tahun 2021 ini. Dan peserta selanjutnya segera saja kita akan pengen tahu kira-kira Dewan Juri apakah cerita yang akan ditampilkan oleh teman kita berikut ini. Kita panggil peserta berikutnya, Dea Sabrila. Ini dari Sekolah Pinggiran Sriwijaya Palembang. Beri tepuk tangan dong. Iya, silahkan anakku. Iya, maskernya sayang. Iya, sini titip dulu ya. Silahkan. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Dea Sabrila, dipanggil Dea. Umur saya 9 tahun. Keluarga saya berjumlah 4 termasuk saya. Ayah bernama Suryadi, ibu bernama Ayu Adinda, dan adik bernama Muhammad Fitra. Ayah saya bekerja sebagai supir takbut. Teman-teman tahu tidak apa itu takbut? Takbut adalah kapal pengangkut tapi tidak besar. Di Sungai Musi banyak takbut yang menyeberang dari hulu ke hilir maupun sebaliknya. Takbut biasanya menarik atau mendorong ponton yang berisi batu bara, pasir, dan lainnya. Takbut juga bisa menarik kapal yang sedang rusak. Teman-teman pernah tidak naik takbut? Saya pernah diajak oleh ayah naik takbut ketika ayah mengembalikan ponton ke seberang hulu. Seru banget loh, apalagi banyak makanan, minuman rasa jeruk, roti lapis, permen, dan masih banyak lagi. Put, terkejut ya teman-teman? Begitulah saya terkejut ketika mendengar suara klakson takbut. Ternyata ayah mengklakson takbut yang berpapasan tadi. Itu takbut teman ayah yang menarik ponton yang berisi batu bara. Walaupun di dalam takbut sangat berisik, saya sangat suka naik takbut karena bisa melihat pemandangan yang bagus, melihat sungai yang luas, jembatan, rumah-rumah kayu yang di pinggiran sungai, ataupun orang-orang yang sedang mencari ikan. Ayah biasanya pergi jam 8 pagi dan pulang jam setengah 4 sore. Tapi sejak corona datang, ayah sering pulang jam setengah 1 siang. Apalagi ketika lockdown, semua orang tidak boleh keluar rumah, termasuk ayah. Padahal ayah keluar rumah untuk cari uang, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ayah biasanya pergi jam 8 pagi dan pulang jam setengah 4 sore. Tapi sejak corona datang, ayah sering pulang jam setengah 1 siang. Apalagi ketika lockdown, semua orang tidak boleh keluar rumah, termasuk ayah.
Padahal ayah keluar rumah untuk cari uang, bukan untuk jalan-jalan keluar rumah. Jalan-jalan keluar negeri. Corona ini memang menyusahkan banyak orang. Menyusahkan banyak orang. Seperti ayah dan teman-teman ayah lainnya di TPA Karya Jaya ini. Sejak lahir, saya sudah tinggal di tempat pembuangan sampah akhir Karya Jaya. Awalnya menumpang di rumah nenek. Lalu ayah membuat sepetak rumah di samping rumah nenek. Itu pun bukan tanah milik ayah. Saya lebih sering tidur bersama nenek di rumahnya. Suatu ketika, saya terbangun pada dini hari. Loh, kok ibu dan ayah ada di sini? Mereka terlihat sangat cemas. Ternyata nenek tiba-tiba sakit dan langsung dibawa ke klinik. Nenek memang pernah operasi usus buntu, apalagi nenek sudah tua. Sudah banyak penyakit. Kalau saya jadi dokter, nenek tidak perlu lagi bayar mahal untuk berobat. Untuk menjadi dokter, saya harus semangat lagi belajar. Tapi sudah setahun lebih sekolah jadi daring, ada banyak pelajaran yang membuat saya bingung. Bertanya ke ibu pun tidak tahu. Jadi saya bertanya ke Google. Tapi teman-teman, kuotanya habis. Mau beli kuota, ibu mau beli beras. Jadi saya ikut SPS setiap Rabu dan Sabtu. SPS adalah sekolah pinggiran Sriwijaya. Kakak-kakak relawan mengajarkan tugas-tugas yang belum saya ketahui. Saya pernah buat eksperimen sederhana. Kelompok saya membuat air, sabun, dan lada. Itu eksperimen tentang virus loh teman-teman. Jadi, kalau kita sering cuci tangan pakai sabun, kita akan terlindung dari virus. Kakak-kakak relawan juga mengajarkan tata cara hidup bersih, seperti menyikat gigi yang benar, mandi pakai sabun, serta makan makanan yang sehat dan bersih. Kalau kakak-kakak relawan bisa membuka layanan pendidikan gratis untuk kami di pinggiran ini, berarti saya juga bisa membuka layanan kesehatan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Iya, suatu hari nanti. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Indonesia sembuh, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka dari corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya nak ya. Oke, dipersilakan sayang. Iya. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, itu sudah penampilan 4 peserta, di mana inilah adalah final lomba bercerita anak dengan harapan. Ya, untuk keempat peserta dan juga para pendamping kami persilahkan untuk tentunya berada di luar, dan kita mengundang ya untuk peserta dari nomor tampil 5 sampai dengan nomor tampil 8, di mana masing-masing didampingi oleh 1 orang pendamping. Kami persilakan untuk bisa memasuki studio multipurpose RRI Palembang. Peserta dengan nomor tampil 5 sampai dengan nomor tampil 8 kami persilakan untuk bisa mengisi kursi. Iya, kami panggil kepada peserta nomor tampil 5 M. Halid Abyansa, kemudian Nabila Hairunisa, Rusia Aleina Florenza, kemudian Zahid Azam Abdillah. Ya, untuk peserta silakan di kursi 4 itu ya. Untuk pendamping silakan di kursi yang belakang. Silakan para peserta.
Satu lagi masih ada? Iya, M. Khalid Abiansah, kemudian Nabila Hairunisa, kemudian Rusia Aleina Florenza, kemudian Zahid Azam Abdillah. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap, iya. Sudah siap sayang ya? Oke, seperti tadi diinformasikan Kak Resti, ketika bercerita teman-teman, adik-adik, itu bisa membuka maskernya ya sayang ya. Nanti setelah bercerita ya Kak Nino dan Dewan Juri, baru nanti dipakai kembali maskernya. Oke, bagaimana Dewan Juri? Masih persiapan nampaknya? Iya. Silakan dipakai dulu maskernya. Nanti ketika bercerita ya, baru boleh dibuka ya. Nanti baru dipakai kembali. Bagaimana, sudah siap ya? Sudah siap? Segera saja kita panggil peserta dengan nomor tampil 5. M. Khalid Abiansah dari SDIT Harapan Mulia Palembang. Tepuk tangan dong, silakan sayang. Iya, sini dititip di sini, dikali dia boleh. Oke, baik silakan. Tes. Nih. Hah? Pas udah. Tes. Mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bian doakan sehat-sehat semua ya. Amin. Saya Bian. Nama lengkap saya Muhammad Haid Abiansyah. Bian berasal dari SDIT Harapan Mulia Kota Palembang. Hari ini Bian akan bercerita tentang Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Cerita ini berjudul Bian dan Mamang Pempek. Bagaimana ya ceritanya? Disimak ya. Sebelum Bian mulai ceritanya, Bian ingin bertanya, siapa di sini sudah pernah ke Kota Palembang? Ada apa saja ya di Kota Palembang? Bian kasih tahu. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal Sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Wah, luar biasa ya Kota Palembang. Di Palembang ada sentra pempek. Bian suka lo jajan di sana. Enak. Namun semenjak pandemi ini semuanya menjadi sepi. Dan penjualan pun akhirnya menurun. Bian sangat sedih teman-teman. Suatu hari Bian melintasi barisan pempek sepeda di dekat rumah Bian. Bian melihat ada memang pempek yang hanya duduk di sebelah sepedanya dengan pempek yang masih penuh teman-teman. Bian pun tergerak untuk membeli pempek dari mamang tersebut. Mamang itu berkata, "Alhamdulillah, ada juga yang beli pempek aku nih. Dari pagi dek, udah kata yang beli." Bian sangat terkejut. Dalam hati, Bian berkata, "Hah? Sudah sesiang ini belum ada yang membeli?" Bian menjadi tambah sedih teman-teman. Bian pun membeli pempek yang cukup banyak dari mamang itu. Mamang, tetap semangat, jangan menyerah. Mau kasih, moga berkah yo. Amin. Nah, teman-teman, sebentar lagi adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 loh. Biasanya di Palembang ramai.
Ada lomba bidar di Sungai Musi, panjat pohon pinang, lomba balap karung, dan masih banyak yang seru loh. Namun, semenjak pandemi ini, keramaian 17 Agustus sudah tidak ada lagi teman-teman. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya teman-teman. Jadi Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan ini. Dan ekonomi pun menjadi stabil kembali. Ayo kita ambil semangat para pahlawan untuk berjuang melawan pandemi. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Akan ada pelangi setelah hujan. Dan yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik jika kita sabar dan kuat melaluinya. Sekian cerita dari Bian ya. Bian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bian dengan ceritanya Bian dan Mamang Pempek. Baik, terima kasih Bian. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk penampilan Bian. Iya, tentunya kita penasaran ya kalau tadi Bian dengan ceritanya Bian dan Mamang Pempek. Berikut kita ingin tahu kira-kira cerita apa lagi yang akan ditampilkan kali ini oleh peserta berikutnya. Peserta dengan nomor tampil 6 atas nama Nabila Hairunisa dari Sekolah Pinggiran Sriwijaya Palembang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia penampilan Nabila Hairunisa dari Sekolah Pinggiran Sriwijaya Palembang. Silahkan sayang. Iya, maskernya boleh. Oh, oke. Maskernya bisa dibuka, dititip dulu. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Nabila Khairunisa. Bisa dipanggil Nabila ya. Usia aku 9 tahun. Sekarang aku duduk di kelas 5 SD. Bila, Nabila. Iya, ngapa? Teh kita berangkat sekolah bareng? Itu Cika, teman sekelasku. Hampir setiap pagi ia memanggilku untuk mengajak berangkat sekolah bersama. Jarak rumah Cika ke sekolah memang lebih jauh dari rumahku. Tentunya ia akan melewati rumahku kalau mau pergi ke sekolah. Kami menyusuri jalan, melihat tetesan embun di dedaunan sambil menghirup sejuknya udara pagi, merasakan hangatnya mentari pagi sehangat persahabatan kami. Sebelumnya masuk pelajaran, kami bercanda ria di samping kelas bersama teman-teman. Tiba-tiba